Jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, bersyukur wajahkan kepada Allah. Salawat berbagai salam mudah-mudahan tetap tercurah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah di malam Ahad yang cerah ini, alhamdulillah kita masih sama-sama dipertemukan dalam suasana bahagia, sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam Ahad ini mestinya udah malam Ahad ini tahu saya. Kita kemarin mulainya tanggal 8, hitungannya malam keempat. Jadi mundur ini. Malam keempat Anda guru kita Ustaz Abdul Khalid akan mengisi materi tentang kitab-kitab yang beliau biasa sampaikan kepada kita. Agar para jamaah sekalian, alhamdulillah kalaulah kemarin kita sempat beristirahat atau vakum kurang lebih beberapa bulan yang lalu saja. Alhamdulillah sekarang ini wabah pandeminya melandai, bahkan cenderung turun. Mudah-mudahan kita berharap atas izin Allah Subhanahu wa taala wabah pandemi ini segera berlalu dan kita dihadapkan dalam kehidupan normal. Dan kami atas nama DKM mengajak para jamaah sekalian sama-sama kita isi, kita makmurkan, kita syiarkan masjid kita dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang biasa kita laksanakan, dengan sholat wajib, fardu 5 waktu, dan juga kegiatan taklim yang biasa kita laksanakan. Dan kita berharap masjid kita ini ramai, bukan cuma ramai, juga ramah terhadap semua, ramah terhadap anak, ramah terhadap kegiatan-kegiatan yang biasa kita adakan dan berkaitan dengan anak ini ya. Alhamdulillah anak-anak kita, kalaulah kita perhatikan setiap 5 waktu sholatnya begitu ramai. Tentunya kebebasan yang kita berikan pada anak-anak pun harus dengan ada aturan ya. Jangan hanya bebas mereka semua berkeliaran dengan suka semaunya anak-anak, tapi harus sama-sama kita dampingi. Apalagi yang orang tuanya memiliki anak ya, ada ke masjid, mari sama-sama kita arahkan, kita dampingi anak-anak kita. Dan juga anak-anak yang mungkin orang tuanya belum bisa ke masjid, mari sama-sama kita arahkan, saling mengingatkan. Bukan hanya tugas pengurus, bukan hanya tugas ustaz, bukan hanya tugas saya, semua kita sama-sama saling mengingatkan agar kondusivitas berjamaah kita bisa kita jaga. Kalau tadi asar itu anak begitu banyak, pada berisik ya, pada ngobrol, kita saling mengingatkan tentunya dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang baik agar anak itu betah di masjid ya. Jangan kita kasari, jangan kita bentak, apalagi kita habis anak-anak kita, karena anak-anak itu aset bagi kita ya, kedepannya mereka yang akan mengisi masjid kita. Tentunya dengan harapan mari sama-sama kita dampingi anak-anak kita untuk memakmurkan masjid kita yang ramah untuk semua, ramah untuk anak. Terima kasih, alhamdulillah guru kita akan menyampaikan tentang materinya. Kepadanya kita persilakan dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا إلى سبل السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Ihsan beserta seluruh jajaran pengurusnya, wabil khusus Adinam Kiram dan Ustaz Junaid Abdillah yang telah menyiapkan waktunya untuk kami, para asatidz yang saya tidak sebut satu persatu, bapak-bapak, hadirin sekalian, adik-adik remaja yang insyaallah kita semua berada dalam naungan ridhonya Allah, berada dalam naungan keberkahan yang diberikan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah, teriring salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang mulia. Mudah-mudahan dengan wasilah kita hadir ke tempat ini, Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan kita pengetahuan, memberikan kita, menambahkan keimanan kita, sehingga rasa harap kita kepada Allah semakin besar. Begitupun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga semakin besar. Marilah sama-sama kita awali kajian kita dengan membacakan suratul Fatihah. Wabil khusus kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Juga wabil khusus kepada pengarang kitab ini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, juga kepada guru-guru kita sekalian, ulama-ulama kita, orang-orang kita yang masih hidup maupun yang telah pergi meninggalkan kita, juga kepada anak-anak keturunan kita, mudah-mudahan dijadikan keturunan yang soleh dan solehah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ribatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati mu'allifi hadzal kitab wal habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa ila jami'i mu'allimin fid din wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa li asatidina wa asatidi asatidina wa auladina wa li hajatina fi hawaiji dunya wal akhirah. Syaulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Malam hari ini seperti pertemuan yang lalu kita masih membahas atau membacakan karangan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu kitab Nasaih Diniyah wa Wasayil Ibaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitabih Nasaih Diniyah wa Wasayil Ibaniyah ila an qala wa'lamu ma'asyiral ikhwan ayyadakumullah anna khairal qulubi wa ahabbaha ila Allah ma kana latifan naqiyyan min al-batil wasyukuki wa ma'ani syarri kulliha wa a'yadil haqqi wal huda wa ma'anil khairi was shawab. Menulis pengarang kitab ini yang bernama Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaih Diniyah wa Wasayil Ibadiyah. Semoga Allah memberikan kemanfaatan ilmu beliau kepada kita sekalian sampai pada bahasan wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, ayyadakumullah, semoga Allah menguatkan kalian semua. Apa yang perlu diketahui, anna khairal qulubi wa ahabbaha ila Allah ma kana latifan naqiyyan minal batil. Yang perlu diketahui bahwasanya sebaik-baiknya hati dan paling dicintainya hati di sisi Allah adalah hati yang bersih, yang suci, yang murni daripada kebatilan. Hatinya bersih dari hal-hal batil, hal-hal yang buruk yang mengotori hati tersebut. Wasyukuki, dan juga hati yang rusak, dan juga hati yang bersih dari makna-makna keburukan seluruhnya. Jadi hati yang paling dicintai oleh Allah adalah hati yang tidak ada terdapat makna keburukan apapun. Selain rusak, selain batil, selain apapun namanya itu, kalau itu artinya adalah sebuah kerusakan, sebuah keburukan, maka hati yang dicintai oleh Allah, hati tidak ada hal-hal tersebut. Nah, ini hati yang paling dicintai. Wa'iyan lil haqqi wal huda, tunduk kepada kebenaran dan tunduk kepada hidayah, dan juga tunduk pada makna-makna kebaikan dan kebenaran.
Hati yang dicintai oleh Allah adalah hati yang tunduk kepada kebenaran, tunduk pada kebaikan, tunduk kepada hidayah petunjuk dari Rasulullah. Bukan hati yang ingin menang sendiri, bukan hati yang tunduk kepada egonya, kepada nafsunya, kepada syahwatnya. Kita ini kadang-kadang hati ini kalah kuat dengan akal kita, hati kalah kuat dengan pikiran kita. Sementara pikiran kita, akal kita, logika kita ini cenderung mencari pembenaran. Sementara hati nurani ini cenderung mencari kebenaran. Maka hati yang paling dicintai oleh Allah adalah hati yang tunduk pada kebenaran, mampu merasakan, mampu menerima bahwa dirinya adalah salah kalau memang dia salah, mampu menerima pendapat orang kalau pendapat orang itu memang benar, mampu menerima kebenaran dari orang lain walaupun orang lain itu lebih hina daripada kita. Ini hati yang bersih, hati yang tunduk pada kebenaran. Bukan hati yang sengaja membentengi diri, memperisaikan diri, melapisi diri agar dia tidak tunduk, tidak terkesan kalah dengan orang lain. Makanya segala apapun ditempuh, segala dalil apapun akan dicari kalau orang sudah tidak tunduk lagi pada kebenaran. Tapi kalau orang sudah tunduk pada prinsip-prinsip kebenaran, maka apapun sumber kebenaran itu, kalau itu adalah sebuah kebenaran, akan diterima. Nah, ini hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, wa fil hadits al-qulubu arba'atun qalbun ajradu fihi sirajun yuzhir fadzalika qalbul mu'min wa qalbun aswadu mankusun fadzalika qalbul kafir wa qalbun marbutun ala ghilafihi fadzalika qalbul munafiq wa qalbun musbahun fihi imanun wa nifaqun famathalul imani fihi mathalul baqlati yamudduha al-ma'ul 'adbu wa mathalun nifaqi fihi mathalul qarhati yamudduha al-qayhu was-sadidu fa ayyul maddataini ghalabat 'alaihi dhahabat bihi. Kata Rasulullah, hati itu terbagi menjadi 4. Kita lihat nih, hati kita nanti pada hati yang nomor berapa. Cuman kita yang tahu, kita yang bisa merasakan. Hati kita pada hati yang nomor berapa nih? Qalbun ajradu fihi sirajun yuzhiru, hati yang bersih, yang murni. Di dalamnya ada cahaya, ada pelita, ada cahaya yang menerangi, ada pelita yang menerangi. Dan inilah hati orang mukmin. Hati senantiasa tidak ada prasangka segala macam, hati yang bersih. Nah, itu hati orang mukmin. Makanya mukmin itu adalah orang yang percaya kepada Allah, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita senantiasa terpancar hanya kepada Allah, kita senantiasa terkoneksi kepada Allah, maka insya Allah hati kita mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat Allah, dimanapun ingat Allah. Mau jahat ingat Allah, padahal nggak ada orang lain. Ya, nggak ada orang lain, cuma kita sendiri. Kalau andai kata kita mencuri, barangkali kita bisa, tapi kita nggak ngerasa sendiri. Yang kita rasa adalah ada Allah yang mengawasi kita. Nah, ini hati yang mendapatkan hati yang di dalamnya ada cahaya yang menerangi. Wa qalbun aswadu mankusun, hati yang hitam dan tidak menentu. Hati yang tidak menentu. Fadzalika qalbul kafir. Ini hatinya orang kafir. Nauzubillahi min dzalik, hatinya hitam. Nanti ada pembahasannya. Kenapa bisa hitam? Wa qalbun marbutun ala ghilafihi fadzalika qalbul munafiq. Hati yang terikat pada kesalahannya, pada kelalaiannya, pada kesalahannya, ini hati orang munafik. Nah, ini orang munafik ini orang yang bahaya. Orang munafik itu kan ya di depan kita ngaku iman, di belakang kita ngajakin perang. Di belakang depan kita ngomong baik-baik,
seakan cinta sama kita segala macam, mendukung kita segala macam, tapi di belakang ternyata menjatuhkan kita. Ini hati orang yang munafik. Wa qalbun musbahun imanun wa nifaqun, hati yang tercampur antara iman dan kemunafikan. Ini nih, hati yang enggak punya pendirian, hati yang gampang goyah. Perumpamaannya, iman di dalam hati tersebut seumpama sebatang pohon, sebatang tumbuhan yang disirami oleh air yang bening. Kalau iman di dalam hati tersebut ada iman, ibarat hati itu sebatang pohon yang disirami oleh air yang bening. Sementara kalau hati tersebut di dalamnya ada kemunafikan, ibaratnya hati yang disirami dengan air nanah dan air berbau busuk. Ibaratnya begitu. Cuman gini, karena ini hati gak punya pendirian, hati ini gak punya sikap, maka siapapun yang menyirami lebih banyak, dia akan ikut kepada yang menyirami tersebut. Ibaratnya siapapun yang nyiram, kalau dia disiram air bening, dia akan tumbuh menjadi tanaman yang baik, hati yang baik. Kalau hati ini disiram dengan air yang kotor, yang berbau busuk, maka dia juga akan tumbuh, cuma tubuhnya jadi busuk. Mana di antara kedua ini yang paling dulu dan paling sering nyiramin, dia akan tumbuh seperti itu, akan menjadi seperti yang menyirami tersebut. Air yang dipakai buat nyiramin, disiram dengan air bening, dia jadi tumbuh tanaman bagus. Disiram dengan air busuk, dia akan jadi tanaman yang busuk. Nih hati yang begini nih, hati gak punya sikap. Hati gak punya sikap, bergaul dengan orang baik, dia akan jadi baik. Lepas saja sama ustaz, lepas dari masjid, besok dia nongkrong lagi, mabuk lagi. Giliran susah datang lagi ke masjid lagi. Ini hati yang gak punya sikap begini nih. Ya, deket-deketin ketua DKM, deket-deketin orang yang rajin sedekah. Wah, giliran ada teman yang ngajak lagi, udah ya sama kita aja sekarang, jalan lagi sama temennya yang ngajak kagak-kagak nih. Hati yang begini nih, hati yang gampang goyah, hati yang gak punya sikap. Ini jenis hati. Nah, jenis hati ini ada 4. Hati yang benar-benar bersih, ya, yang di dalamnya ada cahaya yang menyinari. Ini hati orang mukmin. Hati yang hitam, hati orang kafir. Hati yang terikat dengan kelalaian, hati orang munafik. Orang munafik itu lalai. Orang munafik itu kan ya Islam ya Islam. Mukmin ya mukmin, ya mukmin munafik. Omongannya bohong mulu, dikasih amanah khianat ya. Kalau ngomong suka bohong, kalau janji ngelupa-lupain, itu ciri orang munafik kata Nabi itu. Walaupun ada banyak sebetulnya, tapi 3 itulah dasar ciri orang munafik. Apa di depan kita dukung-dukung kita, di belakang busuk-busukin kita. Nah, itu ciri orang munafik. Qultu wal dhahiru anna hadzal qalbal akhir wasfu qulubi ahli takhlid wa tafrid min amatil muslimin. Nah, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang jelas, yang nyata, hati yang terakhir ini sifat hati orang yang bercampur, yang apa ya, bercampur dengan ahli kemaksiatan, ahli keburukan, hati orang-orang yang senantiasa mencampuri dirinya dengan orang-orang tersebut. Dan ini banyak terjadi di umumnya orang-orang muslim, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Nah, banyak kita saat ini, apalagi saat ini. Makanya jangan aneh kalau sekarang tiba-tiba orang udah kayak orang bener pakai pokok kemana-mana, pakai serban kemana-mana, ya di depan kita asalkan baik, di belakang sama aja. Banyak yang kayak begitu, Jangan kira tuh yang mintain, mohon maaf, yang mintain jariah, saya pernah nemuin pakai koko, pakai peci, orang-orang sholat asar dia kagak, orang-orang bubar jalan lagi, yang duitnya entah buat apa kita agak tahu. Ini dan ini banyak terjadi antara orang-orang muslim. Mudah-mudahan ya kita nggak kayak gitulah, dan mudah-mudahan mereka dapat hidayah sehingga bisa tobat. Wa fil hadits aidan, di hadis juga kata Rasulullah, innal imana yabdu fil qalbi lum'atan bayda'a thumma yazidu hatta yabyadul qalbu kulluhu wa innan nifaqa yabdu fil qalbi nuktatan sauda'a thumma tazidu hatta yaswadda al qalbu kulluhu. Nas'alullah al-afiyata wal wafata 'ala al-islam lana wa lil muslimin. Di dalam hadis
Rasulullah menjelaskan sesungguhnya iman ini muncul di dalam hati dengan sinar yang terang. Kemudian dia bertambah kalau dia beriman. Jadi iman itu bikin hati kita menjadi terang, bikin hati kita menjadi bercahaya. Dan kalau kita terus tambahin keimanan tersebut, tambahin ibadah segala macam, maka hati kita bisa terang seluruhnya. Tetapi dan sesungguhnya kemunafikan ini akan memunculkan di dalam hati itu titik yang berwarna hitam. Dan kalau ini tidak dihilangkan, dia akan bertambah sehingga hati tersebut menjadi hitam seluruhnya. Orang itu ya salah satu sifat munafik ya tidak tunduk pada kebenaran. Misalkan begini contohnya, kita punya teman, kita tahu nih teman kita nyari duitnya gak beres, entah hasil apalah, pokoknya dari sumber yang haram. Kita dikasih duit sama teman kita tahu nih teman kita entah menang judi. Waduh, rasanya perasaan kagak enak. Pengen nolak bagaimana? Enggak ditolak. Kita butuh misalkan ya kayak gitu. Nah, lama-lama dikasih diterima terus. Lama-lama kalau kita enggak berani itu akan merasakan tidak ada rasa-rasa takut lagi makan duit haram. Dan ini yang dimaksud kalau titik hitam ini dibiarin, maka akan semakin pekat. Akhirnya hati kita menjadi hitam semua. Kita udah gak ngerasa takut lagi tuh makan duit haram. Pertama-tama kita makan duit haram, takut. Ini bagaimana nanti di akhirat? Ini bagaimana nanti buat anak saya? Begitu dikasih lagi diterima, akhirnya gak apa-apa dah, haram ya haram. Besoknya ada orang nyalain teman kita, no si Fulan bin Fulan, duitnya haram. Kita akan bisa jadi membela teman kita tuh. Biarin dia haram, kenapa? Gitu ya kan? Kata siapa dia haram? Saya yang tahu. Akhirnya berani bohong segala macam. Nah, kenapa? Karena menikmati itu tanda hati sudah hitam, tidak tunduk pada kebenaran, hati yang melapisi dari sinar dan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, menutupi dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan bercampur pada orang-orang yang seperti itu kecuali kita memang sudah kuat. Daripada nanti kita ke bawah-bawah, lebih baik kita misahin diri. Jangan bercampur dengan ahli maksiat kecuali memang kita udah baik, atau kita bercampur tapi punya tujuan. Kita punya target, si Fulan bin Fulan, enggak apa-apa nih kita temenin, ayo. Pengen tahu, kita ikutin. Kira-kira nanti dapat celahnya di mana kita masuk, kita ajak sholat. Nah, kayak gitu. Saya punya pengalaman. Ada saya punya teman. Itu kita nih kalau lagi ngobrol ada dia waktu itu usahanya itu nganter air galon. Ngobrol nih di samping masjid. Kata temen nih, udah ayo sholat kita kasih 50.000. Angguran kabur, Pak. Angguran kabur. Gak mau. Ya Allah, mohon maaf kalau dihitung gajinya barangkali dihitung gajinya per hari. Itu kan 50.000 cuma sholat doang. Gak mau tuh angguran kabur. Saya kasih kok dikasih sama yang lain. Sholat saat itu, besoknya gak sholat lagi, dimarahin macam ngaceng-ngaceng. Ya Allah, saking susahnya tuh. Tapi begitu alhamdulillahnya. Saya tempel terus. Sekarang Pak, dia jualan itu sebelum waktu sholat 15 menit atau 30 menit dia udah standby di masjid. Subhanallah, ya Allah. Hampir setiap minggu nelpon saya, kadang-kadang ke rumah datang cuma cerita doang. Saya udah sholat bagus sekarang. Wah, giliran ustadznya telat mulu. Kata ustadznya udah duluan. Gitu. Ya, alhamdulillah tuh. Iya, kalau dia dapat hidayah, kalau kagak kan repot tuh. Nah, terus makanya kita harus berani memisahkan diri dari tidak berkawan, tidak campur dengan ahli-ahli maksiat. Semoga kita memohon kepada Allah dari keselamatan, ya, dan juga kita mohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Islam bagi kita dan bagi sekalian orang muslim. Terus kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, wa inna ma yazidul imanu bil mudawamati 'ala al-a'mali shalihati wal iktsari minha ma'al ikhlas lillah. Dan sungguh
Wa innama yazidul imanu bil, dan sungguh iman itu bertambah hanya dengan mendawamkan perbaikan amalan-amalan yang baik. Jadi iman itu dia bertambah kalau kita senantiasa melakukan amalan-amalan baik, amal-amal soleh secara terus-menerus. Oleh sebab itu kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil a'mali solehah wa yanqusu bil ma'siyah. Kata Rasulullah, kalau kata Rasulullah, iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Dia bertambah kalau kita melakukan amal-amalan yang soleh, rajin sholat, rajin kumpul di majelis taklim, rajin silaturahmi ke ustaz, ya. Insya Allah tuh iman kita tambah. Kenapa? Kita ngecas diri kita. Datang ke ustaz kita ngecas diri tuh. Ibarat kita di bawa charger yang nyolokin ke tempat listrik, ya, kayak gitu. Datang di sini kumpul dengan orang-orang baik, ngecas tuh, sehingga kita punya rasa semangat lagi berbuat baik. Nah, tapi iman itu berkurang kalau kita melakukan maksiat. Kayak tadi tuh, kita nih sekarang biasa sholat, kumpul sama ahli maksiat, ninggalin satu waktu nggak sholat misalkan, asar kita tinggalin, masih ada rasa tuh pengen tobat segala menyesal, besok kita tinggalin lagi. 5 hari aja kita tinggalin, udah nggak berasa apa-apa dalam hati kita ninggalin kita ninggalin sholat. Nah, kalau udah gitu udah bahaya tuh. Makanya iman itu bertambah, kata Imam Abdul bin Abdul Haddad, hanya dengan mendawamkan. Dawam itu artinya terus-menerus melazimkan, ya, perbuatan-perbuatan yang baik dan memperbanyak perbuatan baik tersebut. Selain kita pertahankan agar tidak hilang, juga kita tambah lagi porsinya. Kalau kemarin misalkan ngaji cuma seminggu sekali, cari pengajian yang lain, kita tambah. Kumpul lagi dengan orang alim yang di sini, kumpul lagi dengan ustadz yang di sini, kita tambah. Disertai dengan rasa ikhlas karena Allah. Ini tujuannya ikhlas. Jangan tujuannya cuma nyari berkat. Ya nggak apa-apa itu mah. Berkat nggak usah dicari. Kalau rajin ngaji mah berkat emang udah satu paket ya. Dia pengajian ada makan ya ajak makan, pengajian ada teh dikasih teh, ya kan, udah satu paket. Malam Jumat ke rumahnya Ustaz Jenal, satu paket nggak usah diminta, kopi mau udah gratis, cuma duduk doang zikir, ya kan. Apa susahnya dapat nasihat dari ustaz-ustaz yang ada, ya kan. Wa amman nifaqu fa ziyadatu bil a'mali sayyiati min tarkil wajibati wal tirkabil muharramat. Kemudian dan adapun kemunafikan, maka kemunafikan tersebut bertambah dengan sebab melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, di antaranya adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban dan juga mengerjakan persoalan atau urusan-urusan yang diharamkan oleh Allah. Ini nih, kemunafikan itu bertambah kalau kita melakukan maksiat, apalagi misalkan ya di antara maksiat itu ninggalin sholat, ninggalin kewajiban, ninggalin puasa Ramadan, punya zakat, punya duit, udah dapat tanggung jawab zakatnya dibayar, kayak gitu. Ninggalin kewajiban dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Nah, ini salah satu sebab munculnya sifat kemunafikan di dalam diri kita. Yang akhirnya orang kalau udah terpapar penyakit munafik udah nggak ada rasa cemburu tuh sama agama. Udah nggak ada rasa cemburu, ada kiai dilecehkan cuek, agama dihina cuek, nggak ada rasa pengen ngebela gitu, nggak ada rasa pengen mempertahankan kehormatan ulama, kehormatan agama, udah nggak ada. Nah, itu tanda-tanda tuh. Hati-hati kalau kita udah ngerasain kayak gitu, jangan, mudah-mudahan enggak. Ya. Terus kata Rasulullah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adnaba dhanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda'u fa in taba suqila qalbuhu wa illam yatub zada dzalika hatta yaswadda qalbuhu. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang berbuat dosa, maka akan dikasih titik di dalam hatinya berupa titik yang berwarna hitam. Kalau dia tobat, dikikis tuh titik tersebut dari hatinya tuh. Tapi kalau dia nggak tobat, hati tersebut akan menjadi hitam seluruhnya, bertambah hitam. Makanya penting kita tobat, ya, baca istighfar, ya minimal
ya 100 kali sehari semalam. Kalau misalkan ini ya maghrib 100, subuh 100, baca istighfar. Kudu banyak. Ya walaupun Rasulullah ngajarin sehari semalam 70 kali. Atau ada satu pendapat, satu riwayat Rasulullah 100 kali. Tapi yakinlah satu istighfarnya Rasulullah nggak bisa kita bandingin dengan 1000 kali istighfarnya kita. Yakin Rasulullah istighfarnya khusyuk, lah kita istighfar kemana-mana. Ya kalau kita ngikutin hadis ini secara literal, walaupun hadisnya mengatakan kita 70 benar, 70 itu udah benar, tapi kayaknya kalau bobot ya kalah kita, kalah kemana-mana dah. Kita barangkali 10.000 kali baca istighfar dibanding 1 kali istighfarnya Nabi. Udah jauh, gue ngejar. Udah Nabi memaksum, dosanya langsung dihapus Allah. Lah kita, ya kan, dosa dibikin tiap saat. Ya, bangun tidur yang kita ambil bukan Quran, HP. Begitu buka, teng TikTok. Ya Allah, aduh, sholat HP. Iya, assalamualaikum, kita ambil HP. Kalau HP-nya buka aplikasi Quran, agak tetap TikTok lagi. Ya, nah gitu. Ya Allah, buka YouTube apalagi gratisan itu. Enggak usah kita cari, nongol sendiri. Lo tahu? Ya tahu lah. Kita juga korban. Bismillahirrahmanirrahim. Terus fadzalika ar-ranul ladzi qala Allah Ta'ala, maka yang demikian itu adalah yang menutupi sebagaimana yang Allah sabdakan di dalam Qur'annya, di dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla sekali-kali tidak, bahkan keburukan-keburukan tadi itu ya, yang tidak bertobat, yang sikap kita yang tidak tobat kepada Allah, ini akan terus menjalar, menyebar di hati mereka semua dari apa yang mereka kerjakan, dari apa-apa yang mereka kerjakan. Fala syai'un asyaru adharu 'ala al-insan fid dunya wal akhirah min adh-dhunub wa la yakadu yakhlasu ilaihi su'un wa la yanuluhu makruhun illa min jihatiha. Qala Allah Ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Kata Rasulullah, kata pengarang kitab ini, tidak ada sesuatu yang lebih buruk, tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi manusia di dunia dan akhirat dibandingkan dosa. Jadi dosa ini perkara yang paling berbahaya, yang paling buruk bagi kita. Makanya kenapa kita dianjurin kita bertobat dalam rangka itu, agar dosa kita berkurang. Kayak tadi bikin dosa setiap saat, melek mata kita dosa pikiran, dosa mata, dosa tangan, melek mata kita berbuat dosa. Tapi kalau enggak kita tutup nih, kita hapus dengan istighfar, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Kita takut nanti di dunia kita celaka, di akhirat kita sengsara. Dosa inilah yang membuat kita kadang-kadang hidup ini jadi enggak tenang. Akhirnya hidup nggak fokus, ya hati gemerungsung. Wah, hati gelisah segala macam. Nyari duit akhirnya nggak bisa, keluarga tengkar mulu, sama anak galak. Kenapa? Karena kita ketutup sama dosa-dosa kita. Hati kita gelisah, kita jauh dari rahmatnya Allah. Nah, bahkan di akhirat pun begitu. Jadi nggak ada sesuatu yang paling berbahaya, yang paling buruk bagi manusia di dunia dan di akhirat dibandingkan dosa. Gak ada yang berbahaya. Setan jurid gak bahaya, yang bahaya itu dosa. Nah, kita kalau kita takut sama setan dibanding sama dosa, kadang-kadang kita ngikutin setan biar dapat dosa, gitu kan? Iya kan? Ngimpo di mana-mana, udah macam-macam lah. Jadi bahasannya kemana-mana nih. Wala yakadu yakhlusu ilahi su'un wala yanulu makruhun illa min jihatiha. Dan tidaklah seorang itu terlepas ya dari keburukan, dari tidaklah orang itu terbebas
dari keburukan, dan dia tidak mendapatkan sesuatu yang dimakruhi, yang dibencinya, yang dibencinya, kecuali dari arah kebencian itu. Artinya gini, orang tuh bakal dapat kebencian, bakal dapat keburukan, bakal dapat sesuatu yang tidak disukai, itu dari arah situ, dari arah keburukan itu. Kita pengen dapat dosa ya karena kita deketin dosa. Kita pengen dapat keburukan karena memang kita tempuh jalur yang buruk itu. Misalkan begini, ada dua pilihan. Ada satu teman ngajakin ke masjid, satu teman ngajakin nyolong. Kalau kita ikutin teman yang nyolong, kira-kira yang dapat pujian apa keburukan buat kita tuh? Walaupun nyolongnya sukses, misalkan begitu, dapatnya keburukan, dapat dosa di mata Allah. Artinya usaha kita apapun, kita mau dapat buruk maupun dapat jahat, maupun dapat baik, tergantung kitanya tuh. Kalau kita dapat buruk karena memang arah sumber keburukan itu yang kita datengin. Kalau kita mau dapat kebaikan karena sumber kebaikan itu yang kita datengin. Tinggal kita kan dikasih akal sama Allah nih, dikasih pikiran sama Allah, kita pakai. Mau pakai jalur kanan, insya Allah dapat kebaikan. Jalur kiri, insya Allah dapat dapat keburukan. Nah, jadi datengin sumber-sumber atau sebab-sebab yang menyebabkan kita menjadi baik. Kayak gitu. Sekiranya persoalan ini membuat kita jadi tidak baik, tinggalkan. Nah, kayak gitu. Terus qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Dan tidaklah seseorang tertimpa dari musibah, ya. Wa ma dan apapun yang menimpa orang dari musibah, maka itu dari sebab perbuatan tangannya sendiri. Nah, kita mau dapat celaka ya karena memang usaha kita pengen dapat celaka. Kita pengen dapat kemuliaan karena kita berusaha untuk mendapatkan kemuliaan. Coba jam berapa? Bisa. 3 menit lagi. Nah, jadi sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyain. Kalau disambungin panjang. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya pikir cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi keluarga kita, bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan dengan wasilah kita membaca karya para ulama ini mendekatkan diri kita, mendekatkan hati kita kepada para ulama. Karena memang kata Nabi, nanti itu di akhir zaman, kata Nabi ini, orang lari dari ulama, lari dari ahli fikih. Makanya sekarang kalau nyari penceramah banyak, karena orang lebih ciri-ciri tanda akhir zaman, ciri-ciri tanda kiamat diantaranya banyaknya penceramah, banyaknya ahli khutbah, kata Nabi, sedikit orang yang ngerti ilmu fikih. Nah, ini mudah-mudahan kita deketin karya-karya alim ulama dalam rangka kita agar dapat bimbingan dari para alim ulama, dari karangan-karangannya, sehingga kita tidak dianggap orang yang lari dari ulama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kesalahan dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.